Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan bahas tips dan triks lolos di tes substansi PPG Prajabatan 2023. Oke teman-teman, saat ini seleksi PPG Prajabatan 2023 sedang ada di tahap proses seleksi administrasi ya. Nah, sambil teman-teman menunggu hasil tes seleksi administrasi ya, teman-teman bisa persiapkan diri untuk menghadapi tes substansi ya. Semoga tes administrasinya lolos ya, begitu teman-teman. Amin. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas bagaimana tips dan trik lolos tes substansi PPG Prajabatan tahun 2023. Oke teman-teman, yang pertama silahkan ketika nanti sudah diumumkan hasil dari tes administrasinya ya, teman-teman langsung saja unduh kartu tes substansi ya di laman SIM PKB Prajabatan teman-teman masing-masing ya, di akunnya teman masing-masing ya. Jadi begini ya tampilan dari SIM PKB-nya teman-teman semua ya, ada biodata, esai, pembayaran. Nah nanti kalau misalnya sudah pengumuman dari tes administrasinya, nanti teman-teman akan ada satu card ya, itu adalah kartu tes substansi ya. Silakan teman-teman unduh ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, silakan teman-teman cetak kartunya ya. Kita tunggu dia loading terlebih dahulu. Oke ya, jadi nanti akan terunduh ya setelah kita klik cetak ya. Nanti kartu substansinya akan terunduh dengan sendirinya. Oke. Nah, setelah teman-teman berhasil mengunduh dari kartu tes substansinya, silakan teman-teman perhatikan di halaman pertama ya, paling awal, karena nanti ada dua halaman seperti itu ya. Di halaman pertama, di sini teman-teman perhatikan ada nama TUK-nya, misalnya di Universitas Negeri Yogyakarta seperti itu, atau di mana ya, nanti tergantung punya teman masing-masing seperti itu. Kemudian ada nama ruangannya juga, lokasi TUK-nya. Jadi misalnya di Universitas Negeri Yogyakarta, nanti bisa juga di Gedung Limuni ya, atau di gedung yang lainnya ya. Biasanya ini ada nama gedungnya seperti itu. Kemudian waktu tesnya ya. Jadi waktu tesnya itu ada hari dan juga ada sesinya, ada jamnya ya. Jadi ada sesi pagi, siang. Nah, di sini nanti juga ada QR code tentang maps dari lokasinya ya. Jadi teman-teman perhatikan dengan baik ya hari dan tempatnya ya. Jangan teman-teman sampai salah lokasinya seperti itu ya, dan harinya juga jangan sampai salah. Oke, next ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah di lembar kedua ya, nanti ada tata tertib pelaksanaan tes ya. Ini teman-teman silakan baca ya, perhatikan dan tentu saja ikuti tata tertibnya ya. Dari poin 1 sampai dengan poin 11 ya. Yang pertama, berpakaian bebas, rapih dan sopan ya. Atasannya menggunakan kemeja, bawahannya boleh celana atau rok ya, usahakan pakai yang bahan ya seperti itu. Kemudian hadir paling lambat 60 menit ya. Jadi 1 jam sebelumnya itu teman-teman harus sudah hadir ya. Ketiga, melakukan verifikasi data diri dengan membawa tanda pengenal dan kartu tes peserta ya. Teman-teman silakan cetak kartunya, kemudian nanti dibawa ketika akan ujian ya, seperti itu. Dan juga teman-teman diminta untuk membawa kartu identitas diri, bisa menggunakan KTP ya dan SIM. Tapi usahakan teman-teman membawa KTP ya, karena nanti ketika login di komputernya itu akan menggunakan nick ya, seperti itu. Jadi usahakan bawa KTP. Selanjutnya, tata tertib yang keempat ya, tidak diperkenankan membawa barang bawaan masuk ke ruang tes ya, seperti peralatan elektronik yang bisa merekam ya, seperti HP, kemudian jam tangan, smartwatch, kamera, atau alat lain yang memungkinkan peserta tes itu berbuat curang ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah datang ke lokasi untuk ujiannya, nanti teman-teman diminta untuk
duduk dulu berjajar seperti itu, ada tempat duduknya. Nah, setelah duduk teman-teman nanti akan diurut satu-satu ya. Teman-teman akan dicek ya apakah teman-teman ini membawa alat-alat yang bisa merekam atau tidak. Yang kelima, memasuki ruangan tes substansi ya dengan menunjukkan kartu identitas pengenal ya. Jadi teman-teman masuk terus menunjukkan KTP-nya seperti itu. Yang keenam, pengerjaan soal dilakukan setelah tanda waktu dimulai. Jadi nanti ketika teman-teman sudah dicek ya, kemudian sudah menunjukkan kartu pengenal diri ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke tempat duduk ujiannya ya seperti itu. Jadi nanti sudah ada dibagi-bagi ya, misalnya ada di blok berapa, ada di tempat duduk yang mana, itu sudah dibagi-bagi ya. Dan pastikan serta usahakan jangan sampai salah ya, jangan sampai teman-teman tuh menduduki tempat duduk peserta yang lainnya, seperti itu. Yang ketujuh, tidak diperkenankan keluar ruangan tes substansi selama tes berlangsung ya, kecuali atas izin dari pengawas ruangan. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman silakan yang mau ke kamar mandi mungkin bisa ke kamar mandi sebelum tes ya, seperti itu. Yang kedelapan ya, peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan tes substansi sebelum waktu tes berakhir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengerjakan soalnya ya, silakan teman-teman tunggu waktunya sampai habis ya, baru bisa teman-teman keluar seperti itu. Kemudian yang kesembilan, siapapun dilarang keras menyebarluaskan soal tes substansi karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia ya. Jadi maka dari itu kan tadi tidak boleh membawa kamera yang bisa memfoto soalnya ya, karena itu sangat dokumen rahasia seperti itu. Yang ke-10 ya, jadi peserta yang melanggar aturan tata tertib itu bisa dikeluarkan dari ruangan tes ya, dan dinyatakan gugur dalam tes seleksi calon PBG Prajabatan 2023. Kemudian yang ke-11 ya, silakan teman-teman bisa memahami bagaimana nanti loginnya dengan menyimak video di YouTube. Tips yang ketiga ya, tentu saja bagaimana belajar untuk tes substansinya itu sendiri ya. Jadi di tes substansi ini ada 3 materi yang akan diteskan. Yang pertama ada konten bidang studi, kemudian literasi dan numerasi. Untuk yang pertama, yaitu nanti ada konten bidang studi ya, sebanyak 70 soal dikerjakan dalam waktu 110 menit. Misalnya ya, teman-teman mendaftar bidang studi IPS ya. Silakan teman-teman pelajari materi IPS seperti itu ya. Misalnya teman-teman mendaftar bidang studi bahasa Jawa ya, silakan pelajari bahasa Jawanya, dan yang PGSD juga silakan pelajari materi-materi di SD seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada literasi ya, soalnya 15 soal 30 menit. Kemudian yang numerasi juga ada 15 soal dikerjakan dalam 30 menit. Untuk yang kedua ini ya, literasi dan numerasi, silakan teman-teman belajarnya bisa mencoba mengerjakan soal AKM ya. Nanti karena kurang lebih seperti itu ya, soalnya bacaannya lumayan panjang. Nah, nanti teman-teman sudah muncul ini ya, Pusmendik. Silahkan teman-teman bisa pilih mau belajar yang mana terlebih dahulu, mau literasi membaca, berarti klik yang hijau ya, atau mau yang numerasi ya, bisa klik yang literasi matematika, seperti itu. Nah, misalnya saya mau literasi membaca, klik saja ya, kemudian lanjutkan, seperti itu. Nah, ini ada username dan passwordnya, dah kita login aja seperti itu. Nah, kemudian ini ada tokennya, kita copy terlebih dahulu ya. Sini ini sebenarnya ngasal aja nggak apa-apa ya. Terserah ini ya, misalnya ini ngasal aja. Yang penting diisi, terserah, ini nggak harus sama sesuai tanggal lahir teman-teman. Silahkan ya teman-teman paste token yang di sini ya, ke sini. Oke, kemudian submit. Oke ya, misalnya ini waktu tes ya, kemudian mulai 60 menit ya di sini. Oke, tapi besok 30 menit ya literasinya. Nah, ini silakan teman-teman bisa baca soalnya ya. Kemudian kan panjang gitu ya. Silakan teman-teman bisa mengerjakan soal di sini ya. Kemudian ini misalnya diklik-klik gitu kan. Nah, nanti soal berikutnya gitu ya. Pokoknya sampai selesai ya. Oke. Nah, misalnya ini ke bawah ya. Tuh, kalau misalnya ragu-ragu, klik ragu-ragu seperti itu ya. Nah, ini daftar soal, kita langsung saja ke soal terakhir, ada 36 soal. Jadi kalau yang diujikan itu nanti ada
15 soal 30 menit. Nah, ini latihannya 36 soal 60 menit ya. Itu kita langsung ke yang terakhir. Kita soal berikutnya. Nah, misalnya ini udah selesai ya. Misalkan ya, silakan teman-teman klik selesai tes ya. Seperti itu. Nah, nanti ada ininya kunci jawabannya seperti itu untuk mengkoreksi apakah jawaban teman-teman itu sudah betul apa belum. Yang numerasi caranya juga sama ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya ya, teman-teman, setelah tadi teman-teman mengunduh kartu tesnya, silahkan dicetak ya, di print ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, dibawa kartunya ya, jangan sampai tertinggal. Silahkan langsung masukkan ke tas yang besok mau dibawa ya, beserta kartu pengenalnya ya, KTP tadi. Oke, yang keenam, datang jangan mepet waktu ya. Tadi kan diminta 60 menit sebelum tes dimulai, itu harus sudah ada di tempatnya ya, bukan baru di jalan ya teman-teman. Itu harus sudah ada di lokasinya, lokasi tes seperti itu. Yang ketujuh ya, teman-teman silakan jaga kesehatan ya dan persiapkan diri dengan sebaik mungkin seperti itu ya untuk menghadapi tes substansi ini ya, belajar. Oke, yang kedelapan silakan teman-teman meminta doa restu ya kepada kedua orang tua ya, kepada orang-orang terdekat seperti itu ya. Semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam mengerjakannya. Amin ya. Yang kesembilan ya, sebelum mengerjakan tesnya silakan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nanti juga biasanya akan dibimbing oleh panitia penyelenggara tesnya ya, diminta untuk berdoa bersama sebelum mengerjakan soal. Untuk yang ke-10 ya, setelah teman-teman selesai mengerjakan tesnya, silakan minta tanda tangan kepada pengawas ya. Nanti juga biasanya pengawas akan datang ke kita ya dan memberikan tanda tangan bahwasanya kita itu sudah selesai mengerjakan 3 jenis soal tersebut. Oke ya teman-teman, demikian 10 tips dan trik lolos seleksi substansi PPG Prajabatan tahun 2023 yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Untuk pertemuannya selanjutnya kita akan bahas tips dan trik lolos seleksi wawancara PPG Prajabatan tahun 2023. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.